kadangkala walaupun sudah ada aturannya, masih saja tidak berjalan sesuai sebagaimana yang ada di dalam aturan dasar. Kalau kita lihat yang sekarang ini, apa yang rame itu? Pengkudetaan Partai Demokrat. Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa kudeta yang dilakukan abal-abal. Ada juga itu dianggap sah. Karena ADART-nya mungkin kembali lagi ke ADART. Karena ADART itu adalah aturan dasar rumah tangga. Kan? Nah, itu yang kemudian harus dijaga dan diterapkan. Dan dijadikan sebagai sakralitas dari sebuah organisasi. Tidak bisa kemudian asal merubah aturan dasar tersebut. Butuh yang namanya sidang paripurna. Bunyai Mutiara yang akan kolaborasi untuk menyampaikan visi misinya sebagai calon rektor UIN Malang. Kalau kalian rektor kan saya juga seneng. Siapa rektornya? Misalnya Imam Syarifuddin. Kalau Imam Syarifuddin berarti dosennya juga seneng. Siapa dosennya? Prai Rofak. Yes. Kamu udah mandi, Jamrud? Bukan, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Imam udah mandi, Imam? Sudah, Ustaz, barusan, Ustaz. Waduh, makanya ganteng kayak siapa? Herjunot Ali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam satu forum online ini masih diberikan kesehatan, keselamatan. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah kita mendapat manfaat. Saya kira hari ini kita presentasi kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang akan dinakodai oleh Al-Imam Asy-Syaikh Imam Syarifuddin dan juga ibunya dan Bunyai Mutiara yang akan kolaborasi untuk menyampaikan visi misinya sebagai calon rektor UIN Malang. Ada yang sudah ngisi formulir untuk menjadi rektor? Intan, Ustadz. Siapa? Irfan. Iyalah, nyalon lah kalian itu. Kalau kalian rektor kan saya juga seneng. Siapa rektornya? Misalnya Imam Syarifuddin. Kalau Imam Syarifuddin berarti dosennya juga seneng. Siapa dosennya? Prai Rofak. Yes. Selamat pagi langit biru, Selamat juga langit biru. Itu siapa itu tadi? Kayaknya suaranya bagus itu. Langit biru. Oke, Imam, kamu mulai presentasinya. Presentasi sambil ngopi, sambil nyusu, nggak apa-apa. Teman-teman juga nggak apa-apa, los. Moderatornya Mas Rizal, Ustaz. Oke, mana Mas Rizal sini? Mas Rizal. Ya, Mas Rizal moderator ya. Oke. Apakah bisa dimulai sekarang? Bisa, Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati
Bapak Prayoga selaku dosen pengampu mata kuliah negaraan, dan teman-teman sekalian yang senasib dan seperjuangan yang berbahagia. Untuk membawa pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa lancar awal sampai hingga akhir. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah presentasi yang sangat luar biasa kelompok 4, dan presentasi ini akan membahas mengenai tentang pengertian dan juga dasar konstitusi. Oke. Jadi konstitusi itu kalau kita melihat secara pengertian, ada beberapa istilah yang diadopsi dari beberapa negara. Misalnya yang dikatakan oleh pemekala tadi, misalnya dari bahasa Prancis, constituer, membentuk, menyusun, dan menyatakan. Membentuk, menyusun, dan menyatakan. Jadi tiga suku kata itu yang kemudian diidentifikasi sebagai makna konstitusi. Kalau kita mengadopsi dari makna yang berasal dari bahasa Prancis bahwa konstitusi itu adalah sifatnya tertulis, ya kan? Karena dia dibentuk, disusun, dan dinyatakan. Kalau sesuatu yang dibentuk itu ada materinya, ya kan? Ada dokumennya. Maka kalau melihat pengertian dari Perancis ini lebih kepada makna konstitusi itu adalah tertulis atau konstitusi dasar. Begitu juga dengan grondwet kalau menurut bahasa Belanda. Grond itu adalah tanah atau dasar, wet itu adalah undang-undang dasar. Jadi Belanda juga sama bahwa konstitusi yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada istilah fikih siasa. Itu ada dustur atau kemudian ada juga yang memaknai sebagai konun. Nah, ini adalah beberapa makna tentang konstitusi menurut beberapa negara. Memang ada konstitusi yang sifatnya undang-undang dasar, ada juga yang kemudian memaknai tidak hanya undang-undang dasar, bahwa konstitusi itu ada undang-undang dan peraturan yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara? Kira-kira gimana menurut teman-teman? Apakah sebuah negara atau suatu negara bisa terbentuk ketika tidak ada konstitusinya? Tidak bisa, Ustadz. Tidak bisa. Kalau kita melihat syarat atau rukun dari bagaimana negara itu dibentuk, itu letak konstitusinya di mana? Pertama, untuk membentuk negara itu adalah pertama adalah ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, ada pengakuan dari negara lain. Terus konstitusinya di mana? Dari pengakuan negara lain mungkin, Ustadz. Pengakuan dari negara lain. Yang lain? Dari pemerintah yang berdaulat. Dari pemerintahan yang berdaulat. Ya mungkin lebih condong kepada pemerintahan yang berdaulat, ya kan? Pemerintahan yang berdaulat. Kalau pengakuan dari negara lain itu artinya bahwa Indonesia itu secara eksistensi harus diakui oleh negara lain. Kalau misalnya sebuah negara tidak ada konstitusinya, bisa dipastikan bahwa negara tidak akan terjadi sebuah negara, tidak akan terbentuk sebuah negara. Nah, kemudian undang-undang sebagaimana dimaknai sebagai konstitusi dasar itu adalah merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Undang-undang dasar itu adalah hasil perjuangan atau hasil pemikiran dari founding father kita. Kemudian undang-undang dasar itu adalah sebagai sebagai suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Nah, ini adalah begitu pentingnya
makna konstitusi dari suatu negara. Ya. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Pertama, konstitusi itu adalah sebagai hukum dasar karena dia berisi peraturan-peraturan tentang hal-hal yang sifatnya mendasar dalam kehidupan suatu negara. Aturan dasarnya itu yang kemudian harus selalu kita taati dan patuhi. Makanya aturan-aturan yang ada di bawahnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan, bahwa Undang-Undang Dasar itu menempati posisi yang paling tertinggi dari sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian fungsi konstitusi, pertama adalah dokumen nasional. Kedua, sumber hukum tertinggi. Kemudian sebagai identitas nasional. Sebagai alat membatasi kekuasaan, perlindungan HAM, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, sumber legitimasi terhadap kekuasaan, kemudian simbolik rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, kemudian penyalur atau alih kewenangan dari rakyat kepada organ negara. Paling tidak itu fungsi konstitusi. Misalnya alat membatasi kekuasaan. Kekuasaan ketika tidak dibatasi dengan aturan, maka akan menjadikan kekuasaan itu diktator. Kadangkala walaupun sudah ada aturannya, masih saja tidak berjalan sesuai sebagaimana yang ada di dalam aturan dasar. Kalau kita lihat yang sekarang ini, apa yang rame itu? Pengkudetaan Partai Demokrat. Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa kudeta yang dilakukan abal. Ada juga itu dianggap sah. Karena ADART-nya mungkin kembali lagi ke ADART. Karena ADART itu adalah aturan dasar rumah tangga. Kan? Nah, itu yang kemudian harus dijaga dan diterapkan. Dan dijadikan sebagai sakralitas dari sebuah organisasi. Tidak bisa kemudian asal merubah aturan dasar tersebut. Butuh yang namanya sidang paripurna. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1145, itu dibuat atas dasar kesepakatan. Ya kan, atas dasar kesepakatan dan harus disepakati. Kalau kemudian itu tidak disepakati, berarti dia menyalahi aturan dasar yang sudah dibuat. Nah, kalian kan ikut dalam sebuah organisasi, tentu sudah tahu bahwa anggaran dasar itu apa, anggaran rumah tangga itu apa, yang kemudian itu dibahas dalam berapa tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali, ada 1 tahun sekali, yang kadang kala itu hanya sebatas retorika, tidak menjadi semacam alat berjalan, tidak. Hanya retorika belaka, yang kemudian ketika ada sebuah masalah baru diungkit. Dan ketika itu diungkit, dipreteli, jadi baik, bisa juga menjadi tidak baik. Bisa menjadi baik ketika hukum itu dilaksanakan sesuai dengan aturan dasar yang tertulis. Bisa menjadi tidak baik ketika ada orang-orang atau ketika ada pasal-pasal yang sifatnya itu tidak jelas. Pasal-pasalnya itu ambigu. Kan ketika membuat hukum itu kan harus jelas. Pembagian konstitusi, sebagaimana saya katakan tadi, ada hukum dasar konstitusi tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi di Indonesia itu ada juga yang tidak tertulis, yang kemudian itu dijadikan landasan hukum. Hukum yang tidak tertulis, ini yang saya katakan tadi disebut konvensi. Kebiasaan yang berulang kali yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara, kemudian dia tidak bertentangan dengan undang-undang, diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, kemudian sebagai pelengkap undang-undang dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Undang-undang dasar itu karena sifatnya itu ada tertulis, maka untuk merubahnya itu sangat susah, tidak gampang kita seperti halnya merubah konstitusi yang tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu kan ada juga misalnya yang hukum adat living law. Living law itu kan ada yang tidak tertulis dan ada
yang tertulis, tapi yang tertulis mungkin sangat sedikit, tetapi yang tidak tertulis itu sangat banyak. Dan itu dijadikan sumber hukum yang ada di Indonesia. Artinya selain hukum positif, kemudian juga ada hukum living law yang kemudian hukum Islam dan juga living law. Jadi tiga sumber hukum ini yang kemudian dijadikan rujukan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pertama hukum positif, ya dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada hukum Islam. Mungkin kalau kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah hasil kodifikasi, unifikasi daripada hukum Islam. Kemudian ada juga living law yang kemudian itu juga menjadi sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sifat dari konstitusi? Pertama adalah ada yang fleksibel, bukan luwes kurang S. Luwe ku lapar. Rigid. Nah, yang kemudian rigid itu adalah kaku. Nah, yang fleksibel itu ditentukan dengan ukuran. Terus cara merubah konstitusi, kemudian apakah konstitusi mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau melihat konstitusi Indonesia, Undang Dasar 1945, itu kira-kira sifatnya apa? Apakah fleksibel atau kaku atau rigid? Kalau kita ambil misalnya sisi bagaimana merubah Undang-Undang Dasar 1945, apakah mudah atau susah untuk merubah itu? Kira-kira masuk yang mana? Susah Ustadz. Kenapa? Karena itu ya sudah menjadi pedoman gitu Ustadz. Kalau yang UUD 45. Ya semuanya jadi pedoman. Nah, UUD 45 sudah tulis Ustaz. Karena Sudah menjadi konstitusi yang tertulis. konstitusi yang tertulis sehingga sifatnya kaku, rigid. Atau dua-duanya? Dua-duanya Ustaz, ada yang kaku, ada yang luwes. Ya cari aman aja ya dua-duanya ya. Netral. Kalau netral itu kan enak, kita bisa kemana-mana, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Fleksibel. Ya fleksibel, saya bisa katakan bahwa Undang-Undang Dasar itu fleksibel. Artinya dia sesuai dengan perkembangan situasi zaman. Ya kan, fleksibel. Dan juga rigid. Rigidnya itu artinya untuk merubah konstitusi itu tidak gampang itu. Karena ada beberapa aturan, misalnya undang-undang tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi situasi bangsa saat ini. Kemudian paling tidak ada 2/3 dari quorum yang hadir untuk kemudian merubah konstitusi tersebut. Kemudian masih banyak syarat-syarat yang lain untuk merubah konstitusi. Bisa dua kemungkinan untuk merubah konstitusi. Nah ini, perbedaan antara pembaharuan dengan amandemen. Nah kalau pembaharuan itu mengganti konstitusi yang lama dengan yang baru. Sama seperti halnya dari undang-undang, kemudian dirubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu kan dirubah secara keseluruhan. Dari undang-undang, dari kemudian sistem pemerintahannya itu adalah Republik, kemudian diganti Serikat. Kemudian amandemen, kalau amandemen itu sebagaimana yang terjadi di Indonesia, yakni merubah beberapa pasal yang kiranya tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Maka di Indonesia itu sudah 4 kali di amandemen, mulai tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Apakah mungkin terjadi amandemen lagi? Ya sangat mungkin. Kalau dikira di dalam undang-undang tersebut dijumpai atau adanya sebuah pasal yang kemudian tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Itu. Jadi itu perbedaannya makna pembaharuan dan juga amandemen. Dan itu sudah dicontohkan tadi yang sebagaimana saya katakan tadi, misalnya tahun 49 sampai 50 itu kan Indonesia itu menerapkan RIS. Itu sebetulnya
permainan dari kolonial Belanda saja, karena dia tidak rela Indonesia itu merdeka. Maka beberapa upaya-upaya yang kemudian dilakukan itu juga ikut menjadi mengombang-ambingkan kondisi bangsa saat itu. Ya banyak cara, misalnya mengganti konstitusi, RIS. Jadi itu beberapa perubahan konstitusi di Indonesia